Cek-cek, izin untuk melihat catatan. Disclaimer, hanya untuk kepentingan debat. Saya akan mulai pidato 3, 2, 1. Juri kami rasa masih di sini adalah filosofi aktor. Artinya apa? Beban pembuktian terbesar di sisi kontra adalah kenapa tindakan ini nggak rasional bagi aktor BG ini. Dan bagaimana opsi menerima tawaran film tersebut itu nanti akan lebih baik pada akhirnya. Tapi mari kita kontekstualisasi ulang sekaligus klarifikasi dari klarifikasi tim setup tim pemerintah. Kita konteks ulang juga. Tapi satu, bagaimana pada akhirnya kata kunci rumah film internasional itu, yakni kami rasa di situ ada terjadi catatan ataupun tuduhan pelanggaran HAM, di mana ini belum terbukti. Artinya apa? Salah satu tujuan rumah produksi film tersebut mengontrak aktor seperti BG, menawari aktor seperti BG yang notabene dia itu adalah aktor yang memperjuangkan hak manusia, itu adalah untuk membuktikan bahwa mereka itu nggak bersalah. Artinya apa? Kalau lawan tadi mengatakan bahwa BG bisa dieksploitasi di dalamnya, artinya itu malah nggak rasional bagi rumah produksi film ini untuk mengeksploitasi BG. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka malah bisa ditutup, dan kalau mereka terbukti nanti malah bisa ditutup selamanya, dan itu merugikan bagi mereka. Tapi mari kita kontekstualisasi kata kunci BG. Oke, kami setuju dengan pemerintah bahwa aktor BG itu dekat dengan pelanggaran kejadian pelanggaran HAM misalnya. Oke. Dan dia aktor BG ini tuh mempunyai pengaruh di negaranya. Artinya apa? Ketika dia dikontrak, dia bisa membuktikan dua sisi, bahwa apakah rumah produksi filmnya itu terbukti bersalah, satu, ataupun dua, kalau mereka itu nggak terbukti bersalah. Kalau nggak terbukti bersalah, artinya kontrak mereka itu berjalan terus hingga ini meningkatkan karir BG ke depannya. Tapi dua, kalau misal pun mereka rumah produksi film ini terbukti bersalah, nanti BG ini akan dianggap sebagai aktor yang mampu untuk menyelesaikan masalah, dan ini bisa menambah legitimasi ke BG ke depannya baik di negaranya maupun secara internasional. Artinya ketika BG menolak, ini artinya nggak rasional dari segi ideologi, dari segi profit. Dari profit dia nggak dapat, tapi dari ideologi juga ideologinya nggak terus meluas. Tapi oke, ketika pada akhirnya secara ini membuka peluang karir BG ke depannya dan jalan menuju global, dan pengaruhnya ini kan kita lihat pada interest BG. Satu, mendapatkan peluang karir kerja jangka panjang misalnya. Tapi dua, itu juga memperluas pengaruhnya. Kalau dia menolak tawaran tersebut, dia hanya akan stuck di situ-situ saja. Tapi juga kita lihat bagaimana kontekstualisasi dunia yang sangat kapitalis, artinya persaingan di situ rasional bagi BG kalau dia itu harusnya mengambil tawaran tersebut. Kalaupun ternyata saat masuk di situ terjadi banyak pelanggaran HAM, kami rasa BG malah bisa keluar dari situ. Lawan nggak bisa bilang, tadi tim pemerintah tadi bilang ketika pada akhirnya nanti BG itu terikat kontrak sosial, kontrak kerja, jadi dia nggak bisa keluar. Kami rasa itu salah. Salah satu kontrak kerja di situ adalah melindungi pekerjanya. Kalaupun dia memiliki pihak-pihak yang melindungi BG seperti pemerintah di negara BG, negara asalnya, ataupun di internasional. Kalau dia BG ini malah kenapa-napa, artinya malah semakin terbukti kalau rumah produksi film tersebut bersalah. Jadi BG bisa cut off dari rumah produksi film, ada melindungi BG, dan BG juga pada akhirnya akan dianggap berhasil, juga legitimasinya akan naik, dan dia bisa dikontrak oleh film-film lain misalnya, ataupun perusahaan-perusahaan lembaga lain yang menganggap BG itu sebagai aktor yang berhasil dalam memperjuangkan hak manusia. Oke, tapi kita kontekstualisasi aktor yang terlibat di sini, yakni BG sendiri. Dulu dia dekat isu pelanggaran HAM, oke betul. Tapi dua, dia gabung kalau dia menolak, dia gabung, misal dia gabung dengan filmnya bukan karena rasa idealismenya itu kalah, bukan karena profit semata, tapi dia juga memiliki niat. Kami rasa saat ini adanya spekulasi bahwa rumah tersebut dituduh oleh banyak masyarakat, oleh penggemarnya, itu tuh adalah salah satu dari pengaruh media sosial. Artinya apa? Media sosial ini bisa digunakan oleh BG itu sendiri untuk menjelaskan kepada penggemarnya, misalnya melalui channel-channelnya, melalui channel WA-nya misalnya. Dia bisa menjelaskan kalau tujuan dia gabung itu juga bukan hanya profit semata untuk membuktikan mereka itu bersalah apa enggak. Kalaupun mereka nggak bersalah, pada akhirnya peluangnya akan naik, dan itu juga bermanfaat bagi keluarganya yang dia juga berasal dari keluarga yang kurang mampu. Kenapa pada akhirnya BG tetap memperjuangkan? Dia itu juga gerakan HAM yang memiliki integritas. Ada jaminan yang menjamin BG karena namanya itu dipertaruhkan di sini. Ketika dia malah mau disuap pada akhirnya, kami rasa dia itu dekat dengan isu-isu pelanggaran HAM. Artinya apa? Artinya dia tahu rasanya bagaimana diperas, dia tahu rasanya bagaimana
tokoh-tokoh yang dilanggar HAM. Tapi mari kita argumen kenapa ini dapat dibenarkan secara intelijen. Ini kalau dia menerima itu rasional. Satu, apa masalahnya? Bagi rumah film mereka itu dituduh. Artinya ini belum terbukti. Tapi B, mereka ingin mengontrak BG untuk membuktikan kalau mereka nggak bersalah. C, kami rasa spekulasi dituduh ini muncul karena pemahaman masyarakat. Artinya BG bisa merubah ini melalui media sosialnya. Sekaligus ini menjawab argumen lawan. Kenapa kalau lawan tadi bilang kalau gerakan ini akan terhenti kalau dia itu gabung dengan rumah film karena ada kontrak sosial misalnya. Ini nggak akan terhenti karena pada akhirnya BG itu nggak akan dieksploitasi. Kalaupun dia dieksploitasi, ada pihak yang melindungi, dia bisa keluar dari rumah produksi film tersebut. Tapi kita lihat pada poin likelihood, kenapa BG memiliki insentif untuk melakukan ini? Satu, untuk profit. Dua, untuk menyebarkan ideologi. Pun kalau lawan tadi juga bilang ini sanggan. Lawan bilang kalau profitnya itu kecil. Kami rasa profitnya itu nggak kecil. Pemerintah hanya asumtif. Kenapa? Karena ini adalah skala pembuatan film internasional. Mereka nggak akan memberikan profit kecil. Pun lawan tadi juga bilang kalau profitnya gede, ini malah bisa buat BG ini untuk berobat ke psikolog karena pada akhirnya dia itu tertekan. Kami rasa ini nggak akan terjadi. Kalau dia merasa tertekan, nyawanya terancam, dia bisa keluar dari situ. Pun masyarakat akan menilai bahwa produksi film ini tuh memang bersalah dan ini malah bisa membuat mereka tutup. Tapi masuk proses perubahan. Bagaimana proses perubahannya? Tadi rumah produksi filmnya itu bermasalah. Tapi B, mereka ingin membuktikan kalau mereka nggak bersalah. BG ini masuk, dia bisa membuktikan bersalah apa enggak. Kalau bersalah, maka namanya akan tetap naik, karirnya akan naik ketika dia direkrut lembaga lain pada akhirnya. Tapi apa yang eksklusif di sisi kami? Yang eksklusif di sisi kami, satu, BG ini mempunyai kesempatan pada akhirnya ketika dia menerima ini untuk menyebarluaskan pengaruhnya, juga meningkatkan profitnya. Tapi kekurangan kami, kalau terbukti bersalah profitnya nggak bisa naik. Tapi pada akhirnya BG nanti bisa direkrut oleh lembaga-lembaga lain yang dimana pengaruhnya itu akan terbukti secara global kalau dia itu tokoh integritas, bahkan dunia tahu itu. Tapi C, kekurangan lawan, nggak ada profit dan nggak ada kesempatan untuk menyebarkan ini. Kesempatannya itu nggak akan datang 2 kali dan nggak ada profitnya itu ya udah stuck di situ-situ aja di negaranya, pengaruhnya juga nggak meluas. Dan ini juga dampak kepada perjuangan HAM itu sendiri ketika pada akhirnya perjuangan HAM ini akan diteruskan di skala internasional. Oleh karena itu kami tim oposisi menang atas pemerintah dalam jangkauan pengaruh yang lebih luas. Bangga menjadi oposisi.